Hai teman-teman, berikut kelompok kami akan menjelaskan tentang ejaan. Sebelumnya perkenalkan di kelompok kami ada Kartika Yuningsi, yang kedua ada Reza Oktovani, yang ketiga ada Nur Irbah Ekarima. Dimulai dari pengertian ejaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian ejaan adalah kaidah-kaidah mengenai cara menggambarkan bunyi-bunyi atau dalam kata, kalimat, paragraf, dan wacana serta penggunaan tanda baca atau punktuasi. Ejaan merupakan seperangkat aturan atau kaidah-kaidah pelambangan. Kemudian ada sejarah ejaan. Ejaan Van Ophuijsen A Indonesia mengenal ejaan sejak awal abad ke-18. Ejaan pertama yang diperkenalkan di Indonesia yaitu ejaan Van Ophuijsen. Secara garis besar, ejaan Van Ophuijsen hampir mirip dengan ejaan yang kita kenal saat ini. Yang pertama ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Pada tahun 1949 diresmikan ejaan Republik. Ejaan ini mempunyai nama lain yaitu ejaan Suwandi, karena proses penyusunannya dipimpin langsung oleh Insinyur Suwandi. Yang kedua ada ejaan Pembaruan. Kongres Bahasa Indonesia kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 di Medan. Kongres tersebut memutuskan agar dibentuk lembaga yang mengatur penyusunan peraturan ejaan Bahasa Indonesia yang praktis. Kemudian ada ejaan Merindo. Perjanjian Persahabatan Pemerintah Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu ditindaklanjuti pada tahun 1959. Kemudian ada ejaan baru yaitu ejaan LBK. Disebut ejaan LBK karena disusun oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Panitia ejaan ini diketuai oleh Anton M. Mulyono yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangpranoto sejak 1966. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia pada masa itu meresmikan ejaan baru dengan nama ejaan yang disempurnakan atau yang biasa dikenal dengan EYD. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB disahkan sebagai ejaan resmi Bahasa Indonesia pada tanggal 26 November 2015 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melalui Permen Nomor 50 Tahun 2015 tentang PUEB. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pemakaian huruf. Yang pertama yaitu huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, meliputi huruf konsonan dan huruf vokal. Yang berikutnya yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan biasa dikenal dengan huruf mati, merupakan huruf yang dihasilkan dari bunyi hambat. Huruf konsonan meliputi B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang berikutnya itu huruf vokal. Huruf vokal atau yang dikenal dengan huruf hidup, yaitu huruf A, I, U, E, O. Yang berikutnya itu huruf diftong. Huruf diftong merupakan dua buah bunyi vokal yang berjejer dalam satu suku kata. Ada beberapa diftong dalam bahasa Indonesia yaitu AI, AU, OI, dan EI. Yang berikutnya itu cluster. Cluster yaitu gabungan dua buah konsonan dalam suatu suku kata. Ada 5 cluster dalam bahasa Indonesia, yaitu KH, NG, NY, TR, dan SY. Yang berikutnya yaitu penulisan huruf. Yang pertama adalah pemenggalan kata. Pemenggalan kata digunakan untuk memisahkan suku kata. Apabila diterapkan dalam ragam tulis, pemenggalan kata digunakan untuk mempermudah tulisan. Yang berikutnya itu pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama itu huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk mengawali kalimat, digunakan untuk mengawali kalimat pada kutipan langsung, dan digunakan pada awal kata yang berupa ungkapan nama Tuhan dan kata gantinya. Yang kedua yaitu huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, surat kabar atau majalah, istilah di luar tata bahasa baku, istilah ilmiah,
peristiwa penting, dan hal-hal yang dianggap penting harus ditulis menggunakan huruf miring. Selanjutnya saya Nuribah Karima di sini akan menjelaskan tentang penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar atau disebut dengan kata tunggal. Contoh dari kata dasar tersendiri yaitu jalan, makan, tidur, batu, dan rumah. Yang kedua ada kata turunan. Kata turunan merupakan kata dasar yang sudah mengalami proses morfologis seperti proses penyembuhan, pemajamukan, pengulangan, dan penyingkatan. Yang ketiga ada kata gantiku, kau, mudanya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Kumudanya ditulis serangkaian kata yang mendahulinya. Contohnya kalimatku tahu kalau kau makan. Yang keempat, penulisan kata di depan di ke dari. Kata depan di ke dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya Dahlan berada di rumah, maka di-nya dipisah. Yang kelima ada kata sandang, si, dan sang. Huruf awal sang harus kapital jika merupakan unsur dengan nama Tuhan. Contohnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta, maka sangnya itu S-nya huruf kapital. Yang keenam ada partikel. Penulisan partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulinya, seperti pergilah sebelum malam agar tidak tersesat. Partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya, kecuali jika partikel pun tersebut mendampingi konjungsi maka disambung. Contohnya, aku pun tak tahu mengenai hal itu, maka punnya dipisah. Kalimat yang kedua, andai pun dia demikian, dia tidak akan dikeluarkan dari sekolah ini, maka punnya disambung karena mengikuti konjungsi atau mendampingi konjungsi. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Contohnya harga bahan bakar jenis premium naik per 1 April nanti. Jadi setiap tanggal 1 April nanti bahan bakarnya akan naik, maka pernya pun dipisah. Yang ketujuh ada singkatan atau akronim. Penulisan singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan kata tanda titik. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Tetapi singkatan umum tersebut terdiri dari 2 huruf maka diikuti dengan 2 titik, dan lain-lain. Yang ke-8 ada angka atau lambang. Angka Arab atau angka Romawi biasa digunakan sebagai bilangan atau nomor. Jadi kalau angka Arab tuh angka biasa 1 sampai 9. Kalau misalnya angka Romawi itu yang lambang. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.